Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengawali renungan kita pada ibadah minggu pagi hari ini, baiklah kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah, kami muliakan dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan masih memelihara kami dan seisi keluarga kami, sehingga kami masih sehat dan kami masih kuat. Kami bisa melakukan aktivitas kami hari lepas hari di rumah kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam ibadah minggu pagi hari ini kami akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya firman yang akan kami dengarkan menjadi pedoman dan juga terang dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu Bapa, urapi hati dan pikiran kami, jauhkan setiap roh-roh yang mengganggu kami, sehingga kami betul-betul fokus kepada kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya firman-Mu menjadi benih yang bertumbuh dalam hati kami dan menjadikan kehidupan kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang terus dekat dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia yang menyelamatkan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan untuk renungan kita pada ibadah minggu pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita untuk ibadah minggu pagi ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat perikop bacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Jika kita perhatikan, Yesus adalah Tuhan, tetapi dia masih selalu berdoa kepada Bapa. Maka akan menjadi pertanyaan, jika dia Tuhan, mengapa ia harus berdoa? Ini merupakan teladan yang sebenarnya Yesus berikan kepada kita, supaya kita mengikuti teladannya dan menjadikan doa menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan bacaan kita hari ini bisa dikatakan atau merupakan doa syafaat yang Yesus naikkan.
Dalam bacaan kita dibagi menjadi 3 bagian. Jika kita membacakannya secara keseluruhan dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-26, maka perikop besar ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Yesus berdoa bagi dirinya sendiri, atau Yesus menyatakan hubungannya bersama dengan Bapa di sorga. Dan ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-19 adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus kepada rekan sepelayanannya yang telah mendampinginya selama ia ada di bumi ini. Dan yang ketiga dari ayat 20 sampai ayat 26 itu adalah doa Yesus untuk orang-orang percaya di seluruh dunia ini. Yesus berdoa bagi semua orang yang percaya, yang mengikut Yesus, supaya mereka tetap dipelihara dan mereka tetap dilindungi ketika mereka berada di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita perhatikan dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5, teladan yang ingin Yesus berikan kepada kita adalah kita harus memiliki atau membangun hubungan yang erat bersama dengan Allah. Seperti yang ditunjukkan Yesus, ia memiliki hubungan yang erat bersama dengan Bapanya yang di surga. Ini adalah teladan yang sangat baik bagi kita, yang diperkenalkan Yesus kepada kita, supaya kita pun dalam kehidupan hari lepas hari memiliki hubungan yang sangat erat dengan Yesus, dengan Allah. Dan kita memiliki pengenalan yang baik kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini juga Yesus ingin mengajar kepada kita untuk tidak memiliki hal-hal yang bersifat egois, karena dia juga mengambil bagian untuk mendoakan murid-muridnya dan juga mendoakan semua orang percaya yang telah menerima Injil. Mengapa doa itu sangat penting dalam kehidupan kita hari lepas hari? Doa dikatakan adalah nafas hidup orang Kristen. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan dan juga bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Jika doa adalah nafas hidup orang Kristen, maka itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita orang-orang yang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh kepada belas kasihan Tuhan. Dalam doa, kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam doa kita mengaku semua kesalahan dan dosa kita, dan dalam doa kita menaikkan permohonan dan permintaan kepada Tuhan. Dalam doa juga kita bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa yang kita baca pada Injil Yohanes 17 pada hari ini adalah doa Yesus yang terakhir untuk para murid-muridnya. Ini menunjukkan keinginan Yesus yang sangat mendalam bagi semua orang percaya, baik dahulu maupun sekarang. Doa ini juga merupakan suatu teladan yang diilhamkan Roh tentang bagaimana semua orang percaya harus saling mendoakan. Doa Yesus untuk murid-muridnya dalam perikop kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, supaya mereka dapat mengenal Kristus dan firman-Nya secara mendalam. Ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mendoakan murid-muridnya supaya mereka dapat mengenal Kristus dengan baik, bahkan mengenal firman-Nya secara mendalam. Firman itu tidak hanya datang dan berlalu, tetapi itu betul-betul mendasar di dalam kehidupan para murid-murid. Ayat yang ke-17 juga mencatat demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan ayat yang ke-19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yang kedua, bahwa doa Yesus untuk murid-muridnya supaya mereka dilindungi dari dunia
agar mereka tidak tersesat oleh tipu daya iblis dan ajaran palsu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, ketika kita percaya akan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, janganlah kita berpikir bahwa iblis itu akan diam dan dia takut karena kita sudah menjadi orang-orang yang percaya. Pada dasarnya bahwa ketika kita percaya dan menerima Kristus dan hidup seturut dengan kehendak Kristus, cobaan itu akan semakin datang dan menggoncang hidup kita. Karena itu Yesus berdoa supaya murid-muridnya dilindungi dari dunia, agar mereka tidak tersesat oleh tipu daya iblis dan juga ajaran palsu. Yesus tidak berdoa supaya mereka diambil dari dunia ini, tetapi supaya mereka dipelihara. Karena iblis sedang berusaha untuk menghancurkan setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita ketika tema kita berbicara bahwa kekuatan sebagai pengikut Kristus adalah bahwa kita bersyukur dan kita berterima kasih dan mengucap syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan, karena ketika dia meninggalkan dunia ini kembali kepada Bapaknya untuk menyiapkan tempat bagi kita, ia terus mendoakan kita supaya setiap orang yang telah percaya kepadanya mendapat perlindungan dan juga dijauhkan dari kuasa-kuasa dunia ini dan juga dijauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat. Ayatnya yang ke-15 berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Yang ketiga bahwa supaya mereka senantiasa memiliki sukacita yang penuh di dalam Kristus. Kemudian supaya mereka kudus dalam pikiran, perbuatan, dan juga tabiat setiap harinya. Dan yang paling utama adalah Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu dalam tujuan dan persekutuan sebagaimana Yesus dengan Bapa. Ayatnya yang ke-11, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ayatnya yang ke-21 juga seperti demikian, "Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mendoakan murid-muridnya supaya menjadi satu. Ketika Yesus kembali ke surga, murid-murid yang telah menerima firman Tuhan diberikan amanat agung supaya mereka terus memberitakan Injil. Mereka akan terpisah-pisah dalam pemberitaan Injil, tetapi Yesus berdoa supaya walaupun mereka terpisah, mereka tetap satu dalam tujuan dan juga persekutuan, yaitu tetap memberitakan keselamatan atau memberitakan Injil yang telah Tuhan tanamkan saat bersama-sama dengan mereka di muka bumi ini. Dan yang kemudian adalah Yesus mendoakan para murid-muridnya supaya mereka dapat menuntun orang lain kepada Kristus. Ayatnya yang dalam bacaan kita, ayatnya yang ke-17 dapat kita perhatikan bahwa dikatakan bahwa ayatnya yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan ayatnya yang ke-23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus berdoa supaya para murid bisa menuntun orang lain kepada Kristus, yaitu bisa memberitakan Injil dan orang lain pun bisa percaya kepada Injil yang akan mereka beritakan. Injil itu sendiri adalah kabar baik tentang karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan atau telah Tuhan kerjakan ketika dia berada di bumi ini. Dan kemudian Yesus mendoakan mereka supaya mereka dapat bertekun dalam iman dan akhirnya bersama dengan Kristus di sorga. Ayatnya yang ke-24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yesus mendoakan mereka supaya
tetap bertekun dalam iman yang telah Tuhan berikan kepada mereka, sehingga kelak nanti mereka akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Dan doa yang dinaikkan Yesus kepada murid-muridnya pun bukan hanya berlaku pada zaman itu, tetapi itu berlaku untuk kita yang ada sampai dengan saat ini. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita pun tetap merasakan sukacita yang Tuhan berikan, yaitu Dia mendoakan kita supaya kita tetap bertekun dalam iman kita, sampai Ia datang kembali mendapati kita tetap setia kepadanya. Dan yang kedelapan ada supaya mereka senantiasa hidup dalam kasih dan juga dalam kehadiran Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus mendoakan murid-muridnya, maka Ia memberikan teladan yang sangat baik kepada orang-orang percaya pada zaman sekarang ini, bahwa sesibuk-sibuk apapun, sesulit-sulit apapun pergumulan kita tetap harus datang kepada Bapa. Kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, bahwa memang Tuhan menghendaki setiap orang percaya untuk berdoa. Yang kedua, bahwa agar kita semakin mengenal Allah. Jika kita ingin mengenal seseorang, harus dibangun komunikasi. Maka sama halnya dengan mengenal Allah. Ketika kita harus membangun komunikasi, ketika kita ingin mengenal Allah, kita pun harus membangun komunikasi dengannya melalui doa. Kemudian doa itu juga sangat penting, karena dunia saat ini semakin hari semakin jahat. Kita selalu dikelilingi oleh hal-hal yang jahat, sehingga kita perlu berdoa, karena doa itu yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bisa tetap kuat atau tetap setia dalam menjalani kehidupan kita di dunia yang semakin jahat. Dan juga kita berdoa adalah menunjukkan ketidakberdayaan kita dan bergantung penuh kepada kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka itu janganlah jemu-jemu kita berdoa setiap hari dalam kehidupan kita, karena melalui doa kita mendapat kekuatan baru, kita mendapat pencerahan yang baru, sehingga kita mampu untuk memiliki kekuatan untuk melewati setiap badai-badai kehidupan yang kita rasakan ketika kita masih ada di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus menaikkan doa syafaatnya, Yesus mengajarkan kita juga untuk tidak hanya mendoakan diri kita sendiri, tidak hanya menaikkan pergumulan kita secara pribadi terus-menerus kepada Allah, tetapi Yesus juga ingin mengajarkan kepada kita supaya kita juga memiliki kepedulian kepada rekan sekerja kita atau rekan sepelayanan kita. Sama seperti yang Dia lakukan, Dia bukan saja mendoakan dirinya, tetapi Dia juga berdoa untuk murid-muridnya. Bahkan Yesus juga berdoa untuk semua orang percaya yang ada di muka bumi ini supaya mereka tetap dipelihara. Ini menjadi contoh yang sangat baik bagi kita setiap orang-orang percaya, bahwa dalam kehidupan doa kita pun bukan saja pergumulan pribadi kita, tetapi kita juga bisa mengambil bagian untuk mendoakan setiap mereka yang kita kenal, baik dalam rekan pekerja kita atau rekan sepelayanan kita, bahkan keluarga kita, mau yang jauh mau yang dekat, tetap kita bawa dalam doa. Kemudian kita juga bisa mengambil bagian untuk mendoakan setiap mereka yang telah disentuh oleh Injil, supaya melalui mereka pun mereka dipelihara, melalui mereka pun orang lain bisa mengenal tentang Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita turut serta membantu mempersatukan tubuh Kristus, yaitu gereja, dengan berdoa? Kita dapat berdoa untuk semua orang, atau kita dapat mengambil bagian dalam doa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Doa itu sangat penting, sehingga janganlah kita lupakan doa itu dalam setiap kita melakukan aktivitas kita, atau dalam kita melakukan setiap pekerjaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita takut dan janganlah kita gentar, karena Yesus ketika Dia kembali ke surga, Dia terus menjadi pendoa bagi setiap kita orang-orang percaya, sehingga itu memberikan contoh bagi kita untuk kita tetap setia juga berdoa, karena melalui doa kita mendapatkan kekuatan yang baru, kekuatan yang menguatkan kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang terus berjuang untuk memberitakan Injil di muka bumi ini.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan kita hidup menjadi orang-orang yang baik, yang semakin hari semakin mengedepankan kehendak Bapa, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tetaplah berdoa dan tetaplah setia di dalam Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami diperlengkapi untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang senantiasa mengambil bagian, bukan saja mendoakan setiap pergumulan hidup kami, tetapi kami juga turut serta mendoakan rekan sepelayanan kami atau rekan kerja kami, bahkan keluarga kami, dan juga mendoakan setiap orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini untuk tetap setia dilindungi Tuhan, bahkan tetap setia dilindungi dari bahaya yang saat ini sedang terjadi di bangsa kami, yaitu virus corona. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi kami dan menjauhkan kami dari setiap mara bahaya. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja POUK Citra Grand. Saya akan membacakan pesan bulan ekumene dari PGI. Satu tubuh, satu beban. Jadilah sahabat di masa susah dan senang. Pesan bulan ekumene 2020. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, seperti dalam Galatia 6 ayat 2. Saudara-saudari kekasih Kristus, dengan semangat hari Pentakosta, yakni hari turunnya Roh Kudus yang mengawali pembentukan gereja perdana, kita mensyukuri ulang tahun pembentukan gereja-gereja di Indonesia atau PGI yang kini genap berusia 70 tahun. Setiap tahunnya, melalui bulan ekumene seperti ini, kita merayakan peziarahan panjang gereja-gereja di Indonesia, lewat mana kita mengalami proses pembentukan Tuhan melalui berbagai peristiwa suka duka dan ragam tantangan untuk mewujudkan pembentukan satu gereja di Indonesia menurut amanat Yesus Kristus, sebagaimana disebutkan dalam manifest pembentukan Dewan Gereja di Indonesia atau DGI. Ungkapan syukur bagi Tuhan, Sang Kepala Gereja, adalah sikap kita bersama saat ini terhadap pemeliharaan dan kasih setianya yang selalu baru dan tak berkesudahan. Dalam arak-arakan oikumene selama 70 tahun ini, kita telah belajar bersama untuk bersekutu, bersatu, dan saling tolong-menolong menanggung beban. Bukan karena kita berkumpul bersama di dalam satu gedung gereja atau berada di bawah satu bendera gereja, tetapi karena kita bersama-sama di bawah satu hukum Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan ekumene dan hari ulang tahun PGI ke-70 saat ini berlangsung dalam sebuah tahun yang sangat istimewa. Sejak awal tahun ini, bahkan akhir tahun lalu, kasih Allah pada dunia diteriakkan begitu lantang. Justru di tengah penderitaan yang menguat akibat pandemi COVID-19. Pernyataan awal ini mungkin mengejutkan, sebab banyak orang di seluruh dunia, termasuk orang Kristen, justru mengajukan pertanyaan teologis seperti, di manakah Allah ketika begitu banyak orang terpapar virus mematikan ini? Kita tentu tidak boleh mengabaikan pertanyaan-pertanyaan serius seperti ini. Akan tetapi, kita juga harus menyadari bahwa ada banyak pertanyaan yang memang tak dapat terjawab. Sekaligus, kita tak boleh lupa bahwa ada satu jawaban yang bagi kita tak perlu dipertanyakan lagi, yaitu bahwa tidak ada situasi kehidupan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus, seperti dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kasih Allah di dalam Kristus itulah dasar dari hukum Kristus. Paulus mempergunakan istilah hukum Kristus bukan untuk memasukkan jemaat Galatia dan kita semua ke dalam sebuah sistem hukum yang baru, yang menggantikan hukum Taurat, yang memenjarakan umat percaya dalam serentetan kewajiban-kewajiban agamawi. Hukum Kristus berwajah ganda. Pertama,
Ia adalah sebuah panggilan Kristiani untuk menegaskan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Kedua, ia mengundang umat percaya untuk menghidupi kasih Allah Trinitas itu ke dalam sebuah gaya hidup penuh kasih. Yesus Kristus mengajarkannya lewat dua hukum yang utama di dalam Matius 22 ayat 37-40, yaitu kasih kepada Allah yang sudah mengasihi kita dan kasih kepada sesama seperti diri kita sendiri karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Ini menjadi dasar ketika Yesus Kristus memberikan suatu perintah baru kepada murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 34. Saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan memikul beban kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Hukum kasih Kristus dengan demikian adalah sebuah panggilan Kristiani untuk dinyatakan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya di awal pesan bulan Ekumene ini ditegaskan bahwa justru di tengah pandemi COVID-19 ini, kasih Allah pada dunia diteriakkan begitu lantang. Kita menyaksikannya lewat para pekerja medis di garda depan yang mempertaruhkan hidup mereka demi merawat dan memperjuangkan kehidupan pasien yang terinfeksi COVID-19 dan demi masyarakat luas. Kita menemukannya di dalam para relawan yang bersedia untuk membantu warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi, dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah pejuang kemanusiaan yang berani mengasihi dengan segala risiko. Dan kita masing-masing juga telah berusaha keras untuk menampilkan wajah Kristus penuh kasih itu dengan cara tinggal di rumah. Walaupun sebagian dari kita tetap harus keluar rumah karena tugas tak terelakkan. Secara khusus, Galatia 6 ayat 2 menampilkan sebuah nasihat yang lebih konkret bagaimana menghidupi hukum Kristus tersebut, yaitu dengan cara bertolong-tolongan menanggung beban. Tidak seorang pun di masa pandemi ini yang bebas dari beban. Namun, tidak semua orang memiliki beban yang sama beratnya. Nasihat Paulus ini diberikan kepada jemaat Galatia sebagai satu tubuh Kristus. Dan hari ini, pesan yang sama kita terima sebagai satu tubuh Kristus. Hidup di dalam hukum Kristus harus diterjemahkan ke dalam kesediaan untuk saling menanggung beban. Sebab, hanya dengan cara itulah kita dapat melewati pandemi global ini dengan selamat. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan Ekumene dan 70 tahun PGI pada tahun ini tidak dilakukan secara monumental atau simbolis, tetapi kita menyelenggarakannya dalam bentuk perayaan kehidupan sebagai tubuh dan sahabat Kristus. Pandemi COVID-19 telah menyediakan panggung perayaan bagi gereja-gereja di Indonesia agar dapat merayakan kehidupan dengan serius sebagai bukti bahwa kita sungguh bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama. Perayaan ini memperoleh penegasan arahnya sebagai gerak bersama Oikumene di dalam aksi atau Oikumene in action di tengah bangsa ini, berdasarkan pengakuan kita bahwa gerakan Oikumene adalah untuk memperjuangkan semesta sebagai rumah bersama atau oikos, di mana semua ciptaan dapat berdiam atau meneim dan terpelihara kehidupannya dalam shalom Allah. Dengan perkenan Allah di dalam Kristus Kepala Gereja dan tuntunan Roh Kudus, kita akan terus mengayuh bahtera Oikumene ini di tengah pusaran zaman yang sedang berubah secara cepat dan masif, sembari tetap memelihara keutuhan tubuh Kristus yang saling menanggung beban. Semoga Kristus, Sang Kepala Gereja, selalu merahmati perjalanan bersama kita. Selamat merayakan bulan Oikumene dan 70 tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Jakarta 5 Mei 2020 atas nama Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Gomar Gultom sebagai Ketua Umum dan Pendeta Jack Levin F. Manuputi sebagai Sekretaris Umum. Demikian pesan bulan Oikumene 2020. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati.